Nah, akhirnya bergabung juga dok ya. Kayak ada kendala teknis dulu tadi Biasa di sini. Ke bawah angin kali dok ya. lagi hujan deras di sini. Oh lagi hujan deras, Bandung lagi hujan deras ternyata terus ya. Mm-mm. Berarti live dari RSAS Bandung ya? Enggak, lagi di praktek. Oh di tempat praktek. Ya, Nah tadi ngelanjutin lagi dok tentang diabetes mellitus tipe satu, mungkin bisa dibahas sedikit tentang diabetes mellitus tipe satu ini, yang mungkin di minggu sebelumnya juga sempat dibahas juga nih. Coba dok. ya. Kalau kita ulang-ulang ya, sebenarnya diabetes mellitus itu secara garis besar ada dua tipe. Diabetes mellitus itu mungkin kalau yang awam itu mungkin lebih sering dengar dengan sakit gula atau kencing manis ya, itu hampir sama ya. Itu ditandai suatu penyakit yang ditandai dengan kadar gula darah yang meningkat. Nah, nanti gula darahnya bisa meningkat di atas batas normal ya. Nah, kalau yang tipe satu ini memang lebih sering terjadi pada anak-anak. Artinya, dia biasanya lebih sering disebabkan oleh kerusakan dari pankreasnya. Jadi nanti kan yang bisa menyebabkan gula darahnya meningkat terus-menerus itu kan akibat hormon insulin yang kurang. Nah, hormon insulin yang kurang ini pada anak-anak biasa disebabkan oleh kerusakan dari sel-sel yang ada di pankreasnya, sel-sel yang menghasilkan insulin tersebut yang ada di pankreasnya. Nah, penyebabnya itu bisa macam-macam, Mas. Nah, penyebabnya bisa macam-macam, bisa bersifat genetik, bisa bersifat autoimun. Autoimun artinya diserang, jadi sel-sel pankreasnya itu diserang oleh antibodinya sendiri. Itu lama-lama akan merusak si sel-sel pankreasnya, lama-lama akan menyebabkan tubuh kekurangan hormon insulin. Kalau hormon insulinnya sudah kurang, nanti lama-kelamaan kadar gula darahnya akan meningkat. Kadar gula darahnya akan meningkat sehingga dia menyebabkan eh, diabetes mellitus. Nah, nanti gejalanya itu biasanya kalau pada anak-anak bisa dengan muntah-muntah ya, kemudian polifagi artinya makan terus, kemudian banyak buang air kecil seperti itu. Nah, pada kondisi yang berat dia bisa sampai kehilangan kesadaran ya, seperti itu. Baik dok. Nah tadi sempat dibahas tentang seringnya buang air kecil dok ya. Iya. Nah untuk pada anak itu biasanya frekuensi dalam membuang air kecilnya berapa banyak dok dalam sehari atau bahkan mungkin dalam interval 1 jam atau berapa menit sekali gitu Nah, seorang anak bisa gejala biasanya itu. itu normalnya buang air kecil itu kurang lebih setengah cc sampai 1 cc per kilogram berat badan eh, dalam 1 jam ya kita. Jadi bisa kita lihat mungkin baru bisa buang air kecil tuh dalam interval 4 mungkin 4 sampai 5 jam sekali apabila hidrasi ataupun kita minumnya itu dalam jangka waktu yang normal, dalam rentang yang normal. Baik. Nah untuk rentan usia sendiri dok pada anak itu untuk yang terkena diabetes mellitus ini atau tipe satu ya terutama biasanya dari rentan umur berapa dok? Apakah dari balita itu udah ada risiko untuk terkena diabetes atau memang untuk kalangan anak muda atau kayak gimana tuh dok? Nah, kalau untuk rentang usia itu tidak ada rentang usia yang kalau pada anak-anak ya memiliki resiko ketika dia mungkin usia balita atau batita itu sudah memiliki resiko, tapi biasanya lebih sering terdeteksi kalau anaknya mungkin sudah agak besar ya, sudah sekitar usia sekolah. Seperti itu. Jadi lebih seringnya mungkin untuk anak usia yang sudah udah bisa sekolah, maksudnya udah Ya, berumur dok ya, di ya, tapi rentan. tidak menutup kemungkinan di bawah itu juga bisa terkena. Cuma Baik. kan Nah, kadang-kadang kalau misalnya anaknya masih kecil sekali, orang tuanya itu tidak masih belum terlalu sadar ya. untuk yang membedakan dengan diabetes tipe 2 apa dok dari DM tipe satu ini? Nah, paling Yang paling sering, kelihatan. nah, paling sering sebenarnya usianya ya, diabetes tipe 2 itu lebih sering terjadi pada dewasa ya. Jadi artinya usia di atas 18 tahun. Kemudian kadar kalau kita bicara penyebabnya juga beda, Mas. Nah, kalau diabetes tipe 2 biasanya disebabkan oleh gaya hidup, Hmm, kemudian kurang sehat, kemudian resistensi insulin. Jadi produksi insulin, hormon yang mengelola gula darahnya masih ada.
tapi dia tidak bisa mampu masuk ke dalam jaringan, sehingga gula darahnya nggak bisa masuk ke jaringan, jadi gula darahnya akan terus tinggi seperti itu. Mungkin untuk diabetes tipe 2 itu lebih ke penyakit yang bisa diobati secara gaya hidup yang berbeda ya, merubah gaya hidup mungkin dok, bisa apakah kayak Ya, gitu? itu merupakan salah satu bagian dari pengelolaan lifestyle-nya atau gaya Oh, hidupnya. kalau untuk sekarang mungkin masuknya ke Prolanis dok ya, Ya, kalau program yang orang tua kali ya, Prolanis. Prolanis. Kalau untuk anak-anak kayak gitu dok, apakah memang juga ada program khusus juga untuk menanggulangi diabetes? Apalagi yang tipe 1 kayak gini? Sepertinya memang belum ada karena memang jumlahnya nggak tidak sebanyak yang tipe 2 ya. Tapi memang tetap harus anak-anaknya dijaga untuk pola makan, itu tetap anak-anak yang tipe 1 juga harus tetap menjaga pola makan. Kemudian memeriksakan gula darah dan HbA1c-nya secara teratur, seperti itu. Nah, untuk pasien atau anak-anak yang terkena diabetes mellitus tipe 1 ini, ada efek khusus tertentu nggak dok dari orang-orang yang terkena gitu di diagnosa DM tipe 1 itu efek ke tubuhnya apakah menjadi seperti apa gitu atau ada yang dirasanya seperti apa yang sering terjadi atau sering terlihat dok di pasien-pasien yang udah dokter temuin gitu. Eh, ya mungkin itu tadi gula darahnya biasanya lebih tinggi daripada yang tipe 2. Ya, dia bisa mencapai lebih dari 500 bahkan 700. Makanya anak-anak dengan DM tipe 1 ini resiko untuk penurunan kesadaran ya, resiko yang paling berat untuk diabetes mellitus kan kita menyebutnya sebagai ketoasidosis. Nah, pada anak-anak dengan diabetes tipe 1 itu lebih sering terjadi ya si apa namanya ketoasidosis, apalagi jika gula darah dan HbA1c-nya tidak dikontrol dengan baik. Baik. Nah, untuk DM tipe 1 ini kan pembandingnya mungkin yang paling dekat adalah diabetes mellitus tipe 2. Ya. Adakah penyakit lain, Dok, atau pembanding lain yang perlu juga diperhatiin oleh Tentuneners di sini ya, bahwa penyakit yang bisa menyerang pada anak selain diabetes tipe 1, tipe 2 juga pembandingnya, mungkin ada pembanding penyakit lain, Dok? Eh, Pembandingnya ya mungkin kadang-kadang bisa disebabkan oleh kalau misalnya mengkonsumsi beberapa jenis obat, itu gula darahnya dapat naik secara mendadak. Tapi kalau misalnya obatnya dia berhentikan, seperti itu namanya obat-obat golongan steroid ya, itu nanti akan turun lagi gula darahnya. Hmm, oke oke. Apakah ada kaitannya dengan seperti penyakit lain seperti tumor endokrin atau mungkin glukosuriah renal gitu, Dok? Nah, bisa juga eh, penyakit-penyakit tersebut juga bisa menyebabkan, tapi memang frekuensinya jarang. Ya, Baik. frekuensi jarang. Untuk, Kalau untuk glukosuriah pencegahan renal sendiri, hmm? biasanya orang normal, tapi memang di dalam urinnya itu ada glukosanya. Tapi sebenarnya itu variasi normal ya. Kalau kita periksa gula darah, kemudian kita periksa HbA1c-nya, itu dia semakin tetap dalam rentang batas yang normal seperti itu. Baik, jadi memang perlu diperhatikan juga ya tentang gula ini harus sering-sering dicek, Dok ya, meskipun Ya, anak atau dewasa juga. ya, ya, jadi kita bisa lakukan untuk monitoringnya mungkin kalau anak-anak dalam kurang lebih 2 sampai 3 bulan sekali ya kalau dia memiliki diabetes mellitus, kita periksa gula darah. Kalau untuk gula darah kita bisa periksa berkala. Kemudian yang paling penting kita juga harus pemeriksaan HbA1c. HbA1c ini adalah hemoglobin terglikasi. Dia jadi akan dia menggambarkan yang disebut kontrol glikemik ya, kontrol glikemik bulanan dari pasien-pasien diabetes mellitus seperti itu. Nah, dengan pemeriksaan tersebut kita bisa menilai bagaimana kondisi ataupun kadar gula rata-rata kadar gula ataupun kondisi gula pasien dalam waktu 8 sampai 10 minggu ke belakang. Kita bisa mengevaluasinya serta nanti jadi dari dokter anak ataupun dokter penyakit dalam yang mengelola pasien tersebut bisa mempertimbangkan terapi ataupun obat-obatan yang diberikan. Hmm, Nah, untuk pemeriksaan dari HbA1c ini, Dok, apakah pasiennya harus menjalani puasa dahulu atau proses pemeriksaan laboratoriumnya kayak gimana tuh, Dok, untuk pemeriksaan ini?
Apakah Nah, untuk diambil, disuntik, atau kayak gimana gitu? Nah, untuk pemeriksaan HbA1c sendiri, kita bisa lakukan secara random atau secara acak. Pasien tidak perlu puasa terlebih dahulu ya. Kita bisa mengambil HbA1c secara acak. Beda kalau misalnya kita untuk pemeriksaan glukosa darah puasa ataupun glukosa darah 2 jam postprandial. Kalau glukosa darah puasa kita memang diharuskan untuk berpuasa 8 sampai 10 jam sebelum pengambilan darah ya. Kemudian harus menghindari stres atau aktivitas fisik yang berlebihan. Kalau untuk HbA1c itu tidak perlu ya. Nanti kita akan diambil darahnya, kemudian diperiksakan dengan alat. Baik. Selain pemeriksaan dari hemoglobin A1C, dok ya, yang tadi sudah dibahas, nah, apakah ada pemeriksaan lain untuk menegakkan diagnosis DM tipe 1 ini gitu, selain pemeriksaan lab hemoglobin A1C gitu, dok? Kita bisa lakukan pemeriksaan tadi glukosa darah puasa, Hmm. kemudian glukosa darah sewaktu, dan HbA1c. Tapi kalau misalnya selain itu untuk diagnosis sih secara laboratorium itu saja sebenarnya sudah cukup. Tidak perlu untuk pemeriksaan yang aneh-aneh atau yang macam-macam, tapi itu saja sudah cukup. Tapi kalau memungkinkan kita bisa juga periksa urin ya, urinalisis. Kita periksa apakah di urinnya tersebut ada gula atau tidak. Nah, kalau pasien-pasien diabetes kadang-kadang kadar gulanya itu udah terlanjur tinggi ya. Karena dia sudah terlanjur tinggi di dalam tubuh, dia sudah tidak bisa lagi mengelola gula darahnya, maka sebagian gula darahnya itu akan dikeluarkan melalui air urin, air kencing. Nah, makanya screening pemeriksaan glukosa urin ataupun urinalisis itu tetap kita perlukan. Baik, dok. Nah, untuk pemeriksaan berarti ada dari gula darah, dok ya, gula darah sewaktu, gula darah yang harus puasa juga. Nah, dari rentan untuk puasa sendiri, dok, itu kan tadi bisa 8 sampai 10 jam ya Ya, untuk puasanya. Nah, itu apakah ketika dalam menjalankan puasa sebelum kita pemeriksaan laboratorium ada makanan yang bukan puasa makanan berarti, dok ya, atau minum juga atau gimana, dok? nah kalau puasa untuk pemeriksaan laboratorium itu mungkin beda dengan puasa ibadah yang biasa kita lakukan. Puasa untuk pemeriksaan laboratorium artinya kita tidak makan makanan berkalori, ya. Jadi kalau hanya sekedar meminum air putih itu boleh. Kemudian minum kopi pahit atau minum teh pahit yang tidak ada gulanya itu masih diperbolehkan. Nah, Hmm. tapi tidak boleh kalau misalnya kopinya sudah dikasih gula, kemudian tehnya sudah dikasih gula, itu juga tidak boleh karena dia mengandung kalori yang nanti bisa merubah pemeriksaan gula darah tersebut, hasil gula darah tersebut. Oke. Berarti memang puasanya berbeda dengan puasa ketika beribadah ya, dok ya. Beda, Jadi beda. masih bisa minum ya, bisa minum air putih gitu ya, atau mungkin Masih bisa kopi, minum, masih bisa minum yang putih. tidak ada gulanya, dok ya berarti. Ya, selama tidak ada gula dan tidak ada berkalori, itu kita masih bisa meminumnya. Tapi kalau untuk makan, ya hampir tidak ada makanan yang tidak ada kalorinya. Jadi sebaiknya kita hindari ya. Untuk pemeriksaan gula darah juga, sebaiknya kita sebaiknya itu dilakukan pada pagi hari. Ya, bangun tidur pada pagi hari ya. Jadi, karena nanti ada berhubungan dengan beberapa hormon-hormon stres yang dipengaruhi oleh variasi siang dan malam. Makanya kita sarankan untuk pemeriksaan gula darah itu saat pagi hari. Kemudian juga harus menghindari aktivitas fisik berlebihan pada hari sebelumnya. Seperti Hmm. itu. Hmm. Baik, dok. Nah, untuk tentuners juga yang ingin bertanya langsung ke dokter Raja, boleh banget ya, tinggal langsung aja di kolom komentar mau menanyakan apa. Untuk bahasan kita hari ini tentang pemeriksaan laboratorium pada anak, khususnya yang terkena dengan penyakit kencing manis atau diabetes mellitus tipe 1. Nah, kita ngomongin lagi soal diabetes mellitus tipe 1 nih, dok ya, yang sering terjadi, mungkin yang sering ditemukan pada anak-anak. Nah, dok, untuk pencegahan sendiri dari penyakit ini kayak gimana itu, dok? Mungkin karena kebanyakan kalau diabetes mellitus itu kan autoimun ataupun genetik. Jadi kalau untuk pencegahan itu memang agak susah karena memang dari sananya seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk
pencegahannya agar kalau misalnya pasien yang sudah diabetes mellitus agar tidak terjadi komplikasi, yang paling penting harus menjaga kadar gula darahnya ya. Menjaga kadar gula darahnya dengan cara harus memeriksakan secara rutin, kemudian meminum obat-obatan yang diberikan oleh dokter secara teratur, serta untuk menghindari nih yang paling sering adalah makanan ya, untuk menjaga bagaimana makanan itu rendah gula, rendah fine sugar, artinya karbohidrat yang simple ya. Jadi seperti tepung-tepungan ataupun permen seperti itu kan simple karbohidrat itu lebih gampang menjadi glukosa dibandingkan karbohidrat yang kompleks seperti nasi ataupun gandum seperti itu. Baik, Dok. Jadi memang dari pola makan juga harus dipilih, Dok ya. Makanan Ya, yang lebih variatif gitu ya, harus lebih selektif maksud saya ya. ya, Untuk memilih makanan tidak ya terkena. harus lebih jaga ya. Nanti mungkin pasti akan diberikan saran juga untuk makanan-makanan yang sesuai oleh nutrisionis ataupun oleh dokter anak. Baik. Nah, untuk pendengar juga yang mau bertanya, boleh banget langsung aja di kolom komentar ya. Nanti kita akan bahas bersama Dokter Raja sendiri. Nah, Dok, berarti untuk penyakit diabetes tipe 1 ini, apakah ada kemungkinan penyakitnya itu adalah turunan dari orang tuanya atau genetik gitu, Dok ya? Atau memang ini terjadi karena memang ada satu hal lain gitu yang tiba-tiba aja Bisa ada gitu. bisa ada risiko genetik, juga bisa ada penyebab lain ya. Bisa juga terjadi autoimun ataupun autoimun juga bisa menyebabkan terjadinya DM tipe 1. Seperti itu. Untuk autoimun sendiri, Dok, apakah pemeriksaan laboratoriumnya juga sama seperti tadi? Atau hemoglobin A1C, atau mungkin ada pemeriksaan lain tentang laboratorium untuk yang autoimun kayak gitu, Dok? Kalau untuk autoimun kita bisa pemeriksaan panel autoimun. Cuma kalau misalnya secara garis besar untuk penegakan diagnosis DM-nya dengan HbA1c dan gula darah saja cukup. Tapi untuk kalau misalnya ingin mencari penyebabnya sampai autoimunnya, bisa kita lakukan pemeriksaan lain yang lebih advance, lebih maju. Kita bisa sebut sebagai anti-insulin antibody, ya seperti itu. Kemudian pemeriksaan ANA ataupun ANA profile itu yang bisa langsung mendeteksi ada atau tidaknya autoimun pada pasien tersebut. Baik, Dok. Nah, mungkin untuk tadi saya membaca-baca juga mungkin tentang pemeriksaan lab seperti pemeriksaan gula darah, pemeriksaan hemoglobin A1C. Ini yang berkaitan dengan DM tipe 1 mungkin, Dok ya. Ada juga pemeriksaan auto antibody, Dok. Ada juga pemeriksaan C peptida. Nah, khusus untuk C peptida ini apakah juga termasuk ke dalam pemeriksaan dari DM tipe 1, Dok, untuk anak-anak? Ya, itu juga termasuk pemeriksaan yang bisa kita lakukan untuk kontrol gula darah C-peptida, walaupun sebenarnya secara klinis kita jarang melakukannya. Itu pemeriksaan untuk menilai fungsi insulin, ya, fungsi insulin ataupun fungsi pankreas untuk menghasilkan insulin, seperti itu. Sama, itu juga bisa digunakan untuk melihat kontrol gula darah dan kontrol insulin dalam tubuh pasien. Baik. Nah, berarti Dok untuk pengecekan secara rutin seorang anak untuk agar tidak, maksudnya agar diketahui penyakit diabetes melitusnya dalam rentan waktu berapa bulan, Dok, tadi? Kalau dia sudah terdiagnosis, kenapa kepencet nih? Nah, kalau dia memang sudah terkena diabetes mellitus, kita sarankan periksa 2 sampai 3 bulan sekali kita periksa HbA1c. Ya, kalau untuk glukosa darah, kita sarankan pasien untuk PGDM namanya, pemantauan gula darah mandiri. Mungkin yang sering dengar itu dengan alat tes yang glukocek itu. Nah, itu kita bisa sarankan kepada pasien secara rutin mungkin beberapa hari sekali. Atau mungkin 2 atau 3 hari sekali kita sarankan pemeriksaan. Baik, tapi harus maksudnya harus dicek dulu, konsultasi dengan dokter dulu berarti, Dok Iya, ya, tetap supaya harus konsultasi dengan dokter dulu. ada rujukan untuk pemeriksaan laboratoriumnya, Dok ya, Iya, gitu. benar. Jadi nantinya, Dok, ketika seorang anak bergejala yang mendekati ke diabetes gitu,
Berarti harus segera langsung untuk check up dan memeriksakan terkait dengan pemeriksaan gulanya, begitu dok? Iya, benar. Itu juga disarankan ya untuk pasien, untuk pemeriksaan gula, untuk diagnosis maupun untuk monitoringnya. Baik, untuk Atau untuk di untuk pengawasan pasien tersebut. baik. Untuk di RSHS sendiri dok, untuk pemeriksaan laboratorium terkait diabetes mellitus sendiri itu bagaimana di RSHS sendiri? Kita mengerjakan untuk pemeriksaan gula, ada glukosa darah, baik yang puasa maupun 2 jam postprandial atau 2 jam puasa, 2 jam habis makan. Kemudian untuk HbA1c kita juga mengerjakan pemeriksaan tersebut. Untuk pemeriksaannya apakah bisa datang langsung untuk yang di Bandung gitu ya mungkin ya bisa datang langsung ke RSHS untuk diperiksa laboratorium ataukah memang harus ada rujukan dahulu dari laboratorium lain mungkin dok atau seperti apa itu? Bisa datang langsung kalau misalnya memang pasiennya pribadi ataupun mandiri, tapi kalau pasiennya BPJS harus membawa rujukan dari luar, dari rumah sakit sebelumnya, serta dari poliklinik untuk mendapatkan formulir. Hmm, gitu. Untuk pelayanan sendiri dok, jam pelayanan dari pelayanan laboratorium di RSHS setiap hari apakah 24 jam atau bagaimana? Kalau untuk pelayanan dari rawat jalan yang tidak gawat darurat, kita lakukan pemeriksaannya dari jam 8 pagi, dari jam 7.30 sampai jam 3 ya, terakhir terima sampel itu sekitar jam 2. Tapi kalau pasien rawat inap dan kemudian pasien emergensi, kita lakukan pemeriksaan 24 jam. Seperti itu. Jadi pasien langsung diperiksa dok ya di ruang laboratoriumnya ya dok ya? Iya, kalau misalnya dia pasien rawat jalan, nanti diambil darahnya di laboratorium. Baik. Nah, saat ini dok, terkait dengan diabetes mellitus tipe 1 untuk anak muda ya, terutama anak-anak gitu ya. Apakah seiring dengan berjalannya perkembangan zaman membuat memang penyakit ini menjadi lebih sering muncul gitu dok? Atau menurut dokter kayak gimana? Apakah memang banyak sekali ditemukan penyakit ini terutama di RSHS dok ya? Apa banyak kan rujukan gitu yang ada atau yang memang tiba-tiba ini penyakit diabetes tipe 1 ini menjadi banyak gitu dok? Menurut dokter gimana Kalau tuh dok? untuk diabetes tipe 1 sih kita nggak bisa bilang tiba-tiba jadi banyak ya, karena memang itu tuh seringnya didapat ada faktor genetik dan autoimunnya, jadi memang ya jumlahnya memang tidak seperti tipe 2 yang dipengaruhi gaya hidup ya. Hmm, Jadi memang kalau untuk jumlah sih ya kalau dibilang banyak mungkin tidak sebanyak yang tipe 2. Cuma memang ini lebih sering pada anak-anak ya. Dan butuh perhatian lebih karena kalau misalnya dia sudah terkena ini dari anak-anak sampai dia dewasa terus menerus itu akan terus membawa penyakitnya, sehingga yang bisa dilakukan adalah dengan mengontrol kondisi si anaknya agar tetap sehat. baik dok. Mungkin terakhir dari pembahasan tentang seputar informasi kesehatan ini dok, bisa kepada Tentu Niners dikasih tahu gitu mungkin dok ya, di sharing terkait dengan pemeriksaan laboratorium khususnya pada anak dok ya, yang terkena kencing manis gitu dok. Harapan dokter terus juga eh, edukasi dari dokter pada masyarakat dok atau pada Tentu Niners yang sekarang lagi nonton nih. Ya mungkin buat yang punya anak kecil ya, kemudian orang tuanya ataupun kakek neneknya punya resiko diabetes tipe 1, anaknya juga harus di screening ya, diperiksa untuk gula darahnya, kemudian HbA1c-nya. Kemudian kalau misalnya memang anaknya ada gejala-gejala yang tadi ya, eh, suka, kalau mungkin anak-anak gejalanya lebih ke berat badannya turun, kemudian sering muntah-muntah ya, kemudian sering kencing, seperti itu ada baiknya untuk melakukan screening pemeriksaan gula darah juga, termasuk pemeriksaan gula darah dan HbA1c. Ada lagi mungkin yang lain dok? Mungkin kalau untuk pasien-pasien yang sudah terkena diabetes mellitus, untuk harus terus-menerus meminum obat, kemudian mendengarkan saran ataupun obat-obat saran dari dokternya ya, dari dokter yang megang, agar gula darahnya terus terjaga dengan baik.
Baik. Nah, tadi bahasan seru ya barengan Dokter Raja terkait dengan pemeriksaan laboratorium pada anak dengan kencing manis, Dok ya. Ya penyakit ini bisa bisa sembuh, Dok, untuk jika cek rutin gitu, jika terus Kalau diobati gitu. kalau untuk sembuh sih sepertinya tidak ya, tidak bisa. Cuma memang yang bisa dilakukan adalah untuk menjaga gula darahnya agar gula darahnya agar terkontrol dan eh, terkontrol dengan baik seperti itu. Sehingga kalau gula darahnya terkontrol dengan baik nantinya eh, bisa terjadi ini kualitas hidup anaknya juga membaik, kemudian komplikasi-komplikasinya juga menurun resikonya. Baik, Dok. Terima kasih banyak, Dok, sudah menemani di program seputar informasi kesehatan di sore hari ini. Saya lagi barengan dokter spesialis patologi klinis, Dokter Raja Iqbal Mulia Harahap. Terima kasih atas waktunya, Dok. Semoga sehat selalu dan lancar dalam mengabdi untuk negara, Dok ya, dalam urusan pemeriksaan laboratorium ya, apalagi dalam penyakit kencing manis pada anak, Dok. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi, Dok, kepada Tentuners terakhir nih. Apa yang penting kita stay healthy aja buat semuanya. Stay healthy, Dok ya. Terima kasih banyak, Dok, atas waktunya. Mungkin kita akan ketemu Ya, lagi di waktu, Dokter. Jadi untuk Tentuners ya, pentingnya dalam memeriksa secara berkala ya, terutama untuk anak Tentuners ya, yang memang tidak diketahui tentang penyakit diabetesnya. Jadi kalau misalnya ada tanda-tanda tadi dari dokter Raja yang sudah disampaikan terkait penurunan berat badan yang drastis atau muntah ya, Tentuners ya, harus langsung dicek tuh Tentuners ya sama dokter terdekat mungkin ya, dokter langganan ya, kok langganan sih, dokter favoritnya ya, gitu dokter ya. Nanti supaya bisa diketahui penyakit ini karena penyakit ini ternyata sangat berbahaya tuh terus ya, apalagi untuk sembuh ini akan sangat sulit ya, lama tuh ya, tidak bisa disembuhkan, tapi kalau misalnya dijaga dan diawasi terus juga dengan pengobatan yang terus berkesinambungan, penyakit ini bisa membuat lebih tidak berbahaya mungkin dok ya, seperti itu. ya, jadi kita bisa meminimalisir komplikasinya dan menjaga kualitas hidup pasien tersebut juga. Di kualitas hidup lebih terjaga dan untuk dokter tadi stay healthy. Oke dok, terima kasih banyak atas waktunya dok. Selamat Ya, sore, selamat beraktivitas jadi lagi dok. atur nuhun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tentuers, pokoknya stay close terus barengan Sam di seputar informasi kesehatan sampai jam 6 sore. Jadi kamu jangan kemana-mana. Terus saja pantengin di 102,9 MDK Radio yang you station. Saya Liv ya. Terima Ya. kasih. Dok. Waalaikumsalam.